pemerintah mau apa? Mau mengurangi jumlah penderita tuberkulosa seperti RRT itu bukan dengan vaksin, dengan eradikasi. Eradikasi itu bagaimana? Menkes sudah punya itu program itu, yaitu dengan RW Siaga. Nah, RW Siaga itu kayaknya siaga apa sebetulnya itu nama satu program, di mana tiap RW itu ngumpulin orang-orang yang sakit tuberkulosa dan orang itu diobatin. Obatnya yang diberikan oleh pemerintah gratis, diantar oleh ibu-ibu PKK Dasawisma. Orangnya dikasih obat dan ditungguin sampai ditelan, dan kemudian didampingi oleh dokter untuk memeriksa. Kalau terjadi sesuatu pasti segera diatasin. Kalau terjadi resistensi obat, ditukar dengan obat yang lebih baik. Kalau ini dijalankan terus dan ditambah dengan perbaikan gizi, perbaikan rumah atau environment, itu bisa sembuh. Dari 1 juta gitu, misalkan tinggal 200.000, wah kan elok banget, kita jadi juara 3 bukan juara 2. Nah itu sebetulnya yang dihitung kan sakit TBC, bukan sakit TBC laten. Kalau kita tidak merubah mindset, kita tidak mau merubah peta politik kesehatan kita akan tambah parah dijajah oleh kepentingan asing di bidang kesehatan. Dan ini tidak main-main, bidang kesehatan ini bisa melumpuhkan kedaulatan bangsa dan negara. Saya kira apa yang disampaikan Ibu Siti Fadilah tadi itu sangat clear, ya, bahwa keberpihakan terhadap masyarakat, ya, dan bagaimana peran institusi pemerintah itu harus betul-betul berpihak kepada rakyat gitu, pada masyarakat gitulah. Nah, sementara gitu kan, apa yang ditunjukkan oleh Menteri Kesehatan sekarang ini itu lebih terkesan sangat menomorsatukan kepentingan bisnis besar di balik itu gitu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo Subianto PS08 ini sesuai dengan apa yang dibuat oleh Menteri Kesehatan? Saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Siti Fadilah, bahwa kalau kita lihat dari statement politik, pernyataan, sikap Pak Prabowo itu terhadap kepentingan masyarakat itu nggak sesuai. Ya, jadi yang satu sangat mementingkan bisnis, ya, bila perlu rakyat dikorbankan, ya kan? Nah, sedangkan Presiden dia tidak, dia semata-mata ini bagaimana bangsa ini kuat. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar dunia hukum, pendidikan, kesehatan, dan budaya. Belakangan ini, publik ramai berceloteh di media sosial, termasuk bisa juga disebut sebagai kegelisahan publik soal isu Bill Gates, vaksin, dan wabah TBC. Ini kita coba ingin mengkonfirmasi karena ini terkait soal kebijakan pemerintah, soal langkah-langkah layanan kesehatan. Bersama kita saat ini akan berbincang-bincang dengan dua tokoh yang saya kira cukup kredibel untuk bicara kondisi terakhir yang ramai di publik. Pertama ada Bunda Dr. Siti Fadilah Supari, dulu bersama-sama dengan Pak MS Kaban, bersama-sama membantu Presiden SBY di periode pertama. Bunda, terima kasih sudah diizinkan untuk berbincang-bincang menjadi narasumber di Jurnal Politik TV.
Sama. Terima kasih juga sudah dikunjungi. Bunda, publik gelisah dan publik juga bertanya-tanya. Kali ini Bill Gates bukan soal dunia teknologi digital, tapi ini soal menyangkut soal kesehatan, soal TBC lagi. Publik gelisah. Ini Bill Gates datang mau uji coba dan lain sebagainya. Sebenarnya yang ibu amati itu seperti apa sih ini soal TBC ini? Apakah memang wabahnya sudah sedemikian rupa atau kita sekedar jadi kelinci percobaan aja sih, Bu? Oke, jadi pertanyaannya mengapa masyarakat gelisah gitu ya? Nah, kalau menurut saya masyarakat gelisah itu karena Bill Gates datangnya ke istana dan disambut oleh presiden kita. Dan kita itu semua, menurut saya rakyat mungkin akan sama dengan saya, semua itu sedang mengharap presiden ini akan merubah nasib bangsa kita. Presiden kita kalau pidato berdiri di atas kaki sendiri, jangan tunduk dengan kemauan asing. Tiba-tiba Bill Gates yang datang dan kemudian Pak Presiden itu begitu ramah menerima dia dan membacakan bahwa Bill Gates akan melakukan uji coba. Walaupun sebetulnya menurut saya Pak Presiden ini tervita kompli, Pak Kaban. Tervita kompli oleh satu keadaan karena saya lihat Pak Prabowo ini kalau ada tamu itu bang. Tapi kali ini dia membaca. Kalau nggak percaya coba diputar lagi gambarnya. Jadi Pak Prabowo itu menurut saya tahunya seperti kita bahwa Bill Gates datang itu untuk membantu makan bergizi gratis. Maka Pak Prabowo menyiapkan, dia datang ke sekolah dan sebagainya, bukan datang ke rumah sakit. Nah, pada waktu dia datang, Pak Prabowo seperti rada gagap dan dia mengatakan bahwa Bill Gates ini sedang mengembangkan vaksin tuberkulosa untuk dunia, tetapi dia membutuhkan uji coba di negara kita. Kemudian dia membaca dan itu jarang sekali saya selama saya melihat YouTube-nya ada beliau nggak pernah di depan tamunya itu membaca teks gitu. Dia membacanya. Nah, jadi menurut saya sebetulnya Pak bukan diterima sedemikian rupa. Lah rakyat dalam keadaan yang sebetulnya dalam sedang sakitnya itu belum sembuh dari sakitnya COVID, maksudnya bukan sakit COVID-nya, akibat sosialnya masih dirasakan. Ada yang kehilangan keluarganya, ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang kehilangan semua harta bendanya dan sebagainya. Dan dengan Bill Gates itu sudah trauma dengan vaksin COVID kemarin. Kok sekarang datang diterima presiden dan presiden mengiyakan untuk uji coba. Nah itu jadi rakyat marah, rakyat menolak. Walaupun sebetulnya bukan presidennya yang mengizinkan, memang itu sudah berjalan karena menterinya itu sudah meminta uji coba ini sejak tahun 2022. Lewat Menteri Kesehatan Indonesia sudah meminta. Udah minta keluar, minta ke sono, bu Indonesia dipakai uji coba. Itu Menteri Kesehatannya Ibu ketahui kenapa muncul permintaan itu? Ya itu tanyalah pada beliau. Saya nggak bisa mengatakan di sini. Dia kan bukan dokter. Tapi dia mendapat kesehatan. Kalau saya pernah mendengar dia ingin membantu WHO dalam menurunkan TBC di dunia. Seberapa penting sih bagi kita sebenarnya vaksin itu? Vaksin itu menurut peneliti utamanya Profesor Elina Burhan hanya untuk yang TBC laten. Kalau dalam uji cobanya yang dipakai adalah umur 15 sampai 44 yang menderita TBC laten. Lah, TBC laten itu adalah bila Anda mempunyai baksil tuberkulosa di dalam tubuh tapi tidak aktif. Jadi Anda tidak sakit dan tidak menular. Makanya saya heran kenapa kalau tidak sakit tidak menular kemudian divaksin, apakah itu bisa mengurangi
kasus TBC. Misalnya saya tidak merasakan apa-apa misalnya gitu. Tapi ada bakteri nanti diperiksa Iya. pakai diagnostik tes seperti PCR gitu, tapi bukan PCR, tapi fungsinya seperti PCR untuk mendiagnosis apakah Anda mempunyai baksil tuberkulosa di dalam tubuh Anda apa tidak. Kalau saya dikatakan seperti laten itu perlu divaksin nggak? Divaksin. Tetap divaksin ya. Ini kan simpang siur nih. Uji coba ya kalau gagal itu ini kan soal kebijakan pemerintah menurut Ibu San. Kalau gagal, ya nggak apa-apa, berarti vaksin tidak cocok dengan orang Indonesia. Oke. Dapat kesehatan. Nah, bagus. Tapi kalau dikatakan berhasil, artinya akan menjadi legitimasi bahwa bangsa Indonesia itu memang sakit tuberkulosa dan perlu divaksin. Jadi legitimate. Kita harus. Nah, siapa yang akan divaksin? Sebenarnya kalau menurut ilmu pengetahuan ya yang TBC laten. Kalau TBC laten tahunya bagaimana? Diperiksa pakai alat. Alat itu konon Bill Gates juga bikin. Ketika tanggal 7 Bill Gates datang ke istana, tanggal 8 direktur yang membuat alat itu datang untuk melaunching alatnya. Nah itu. Kalau ada publik yang menduga ini soal dagang saja gitu, itu setuju nggak? Bahwa ini soal dagang ini di area dunia kesehatan nih. Ya dagang sih ya sah-sah aja kalau dia mampu untuk menundukkan semua negara untuk dia pakai berdagang, itu haknya Bill Gates. Salahnya kita mau. Nah tapi menurut saya bukan hanya dagang. Kita tidak tahu efek jangka panjangnya. Nanti kalau di dalam penelitian ini cuma 3 tahun, tapi efeknya setelah 5 tahun kemudian bagaimana? Tidak ada yang tahu. Tak seorang pun berhak mengatakan bahwa ini aman untuk seumur hidup, nggak bisa. Mbok itu kepala badan POM kayak mau menteri kayak mau presiden kayak nggak akan bisa memprediksi bahwa setelah sekian tahun akan tetap aman. Kenapa saya mengatakan begitu? Ini pengalaman kita kemarin. Contohnya vaksin AstraZeneca, vaksin yang dari Pfizer, semua uji cobanya bagus. Kan uji coba dalam waktu pendek. Nah sekarang begitu waktu panjang, banyak berjatuhan korban-korban. Malah AstraZeneca dicabut dari peredaran. Nah itu siapa yang bertanggung jawab? Apakah Badan POM yang sudah mengeluarkan EUA yang mengizinkan itu beredar di sini dan dipakai di masyarakat kita? Enggak itu. Yang kena efek samping ya kuno karepmu gitu. Mau diobati kayak enggak, terserah kamu lah itu. Kita tidak mendapat jaminan, rakyat kita tidak mendapat jaminan. Andaikan suntikan vaksin itu akan berefek pada 5 tahun kemudian. Lalu apa yang harus dilakukan Bunda oleh pemerintah misalnya kalau seperti itu? Ya kan, ini juga kan belum tentu benar. Pengalaman kita di vaksin ada Pfizer bahkan ada yang dicabut seperti Bunda sampaikan. Lalu alternatifnya apa kira-kira Bunda untuk melindungi masyarakat ini? Kalau untuk melindungi masyarakat ya itu sebetulnya tergantung dari kebijakan pemerintah ya. Kita apa berani melawan kebijakan pemerintah. Nah kecuali kalau seluruh rakyat menolak gitu barangkali. Tetapi saya pikir kalau pemerintah mau apa? Mau mengurangi jumlah penderita tuberkulosa seperti RRT itu bukan dengan vaksin, dengan eradikasi. Eradikasi itu bagaimana? Menkes sudah punya itu program itu, yaitu dengan RW Siaga. Nah, RW Siaga itu kayaknya siaga apa sebetulnya itu nama satu program, di mana tiap RW itu ngumpulin orang-orang yang sakit tuberkulosa dan orang itu diobatin, obatnya yang diberikan oleh pemerintah gratis, diantar oleh ibu-ibu PKK Dasawisma. Orangnya dikasih obat dan ditungguin sampai ditelan.
dan kemudian didampingi oleh dokter untuk memeriksa. Kalau terjadi sesuatu pasti segera diatasin. Kalau terjadi resistensi obat, ditukar dengan obat yang lebih baik. Ini kalau ini dijalankan terus dan ditambah dengan perbaikan gizi, perbaikan rumah atau environment, itu bisa sembuh. Dari 1 juta gitu, misalkan tinggal 200.000, wah kan elok banget kita jadi juara 3 bukan juara 2. Nah itu sebetulnya yang dihitung kan sakit TBC, bukan sakit TBC laten. Yang benar-benar sakit yang hidup. Ya, bro. Bunda, ini kan soal kebijakan kan akan berdampak ke publik gitu. Ini belum pun keluar kebijakannya, hanya sekedar menyetujui untuk uji coba vaksinnya Bill Gates sudah bikin masyarakat khawatir, masyarakat ketakutan, dan bahkan terjadi konflik horizontal gitu. Ini kan belum apa-apa, kebijakan pemerintah ini sudah paling tidak sisi kesehatan psikisnya sudah mulai terganggu. Alih-alih jadi sehat malah dapat penyakit gitu, Bunda. Menurut Anda, langkah-langkah politik kesehatan yang ditempuh pemerintah ini, kalaulah boleh mengkritik, kan boleh mengkritik kan. Saat ini kan publik juga ada yang melihat ini tidak sepenuhnya pemerintah ini melakukan layanan kesehatan, misalnya seperti era siaga yang disampaikan oleh Bunda tadi gitu. Nah, kira-kira sudah benar langkahnya atau apa yang harus kita koreksi langkah-langkah dari politik kesehatan yang ditempuh pemerintah sekarang? Nah, itu sangat prinsipil. Kita seperti sekarang ini karena ini akibat dari satu politik kesehatan yang diserahkan pada mekanisme pasar bebas atau free trade. Padahal di Amerika free trade itu dihabisin sama Trump. Dan Trump itu juga memulai mengajukan perdagangan yang multilateral dari bilateral. Ini sebaliknya, kesehatan mau dimultilateralkan. Nah, ini kalau kita memimpikan kebijakan kesehatan itu berpihak pada rakyat, ya harus bahwa kesehatan tidak boleh diperdagangkan. Kesehatan bukan komoditi dagang. Kesehatan ada tanggung jawab pemerintah untuk melayani rakyatnya. Jadi butuh revolusi pemikiran, revolusi mindset. Nah, ini kalau sekarang kita mengalami mindset bahwa kesehatan itu komoditi dagang. Jadi apa-apa jadi mahal, obat jadi mahal, rumah sakit jadi mahal. Semuanya selalu didampingi dengan uang. Dan Bill Gates itu sudah tahu kalau kita tidak punya uang untuk membeli vaksinnya dia, Bank Dunia sudah siap. Bank Dunia juga ada di tangan dia, WHO ada di tangan dia. Kalau kita tidak merubah mindset, kita tidak mau merubah peta politik kesehatan kita akan tambah parah dijajah oleh kepentingan asing di bidang kesehatan. Dan ini tidak main-main. Bidang kesehatan ini bisa melumpuhkan kedaulatan bangsa dan negara. Sudah terbukti pada waktu COVID, bukan hanya kita, banyak negara yang bangkrut, banyak negara yang jadi tidak berdaulat karena kehabisan apa-apa. Nah, ini kan sudah menjadi pelajaran kita yang sangat bagus. Kalau kita tidak berpikir begitu ya sayang banget. Sayangnya saya sudah tua, jadi saya tidak bisa bersilat di panggung yang. Bunda, kita konfirmasi karena menyangkut soal kebijakan politik kebijakan pemerintah di bidang kesehatan. Kita ingin konfirmasi pengalaman politik Pak Kaban ini. Pak Kaban, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadilah tadi terkait soal politik
kebijakan kesehatan yang dibangun pemerintah, Anda melihat seperti apa? Terima kasih Bung Andi, terima kasih Ibu Menkes KIP 1. Ya, Alhamdulillah kita bisa saling tukar informasi dan sekaligus bagaimana kita melihat apa yang sekarang beredar di tengah-tengah masyarakat menyangkut uji coba, ya, masalah virus TBC, ya, di Indonesia. Jadi kalau kita kembali kepada konsep kita bernegara dan berbangsa, kita ini kan sebetulnya harus negara kan bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat, ya. Jadi kita ini lebih penekanan pada welfare state, ya, negara yang menjamin kesejahteraan rakyat itu. Nah, kalau kita memahami apa yang menjadi amanat konstitusi kita bernegara, maka fungsi negara, fungsi pemerintah itu adalah memberikan jaminan pelayanan pada kepentingan kesehatan masyarakat. Karena masyarakat yang sehat, bangsa yang sehat, dia akan survive, ya kan? Dia akan lebih kreatif, dia akan lebih bisa berinovasi, ya, untuk mengatasi banyak masalah-masalah. Nah, kita baru melalui satu fase tadi yang disebut oleh Ibu Dokter, Bu Menkes kita ini, bahwa ada trauma, ya, trauma yang begitu luar biasa dampaknya, tidak hanya di negara kita. Jadi dampak virus COVID itu kan sebenarnya apa yang terjadi sekarang di dunia ini kan dampak itu nggak bisa dihindari. Jadi kemacetan, stagnasi dan kemudian bagaimana hampir di seluruh dunia, gitu kan. Nah, termasuk Indonesia. Nah, jadi dampak COVID yang kemarin itu belum selesai traumanya, ya, lalu ada isu yang langsung Presiden menyambut kedatangan seorang pedagang. Jadi Bill Gates ini pedagang, ya, dia lulu kan. dia disanjung-sanjung sedemikian rupa, lalu ada nuansa seakan-akan Bill Gates ini memberikan bantuan ke Indonesia, lalu kemudian ada eksperimen, gitu, ada eksperimen Seolah virus. beli rakyat. Jadi seakan-akan ini rakyat itu dijadikan taruhan, gitu. Nah, menurut saya ini kalau kita kembali kepada amanat konstitusi tadi, kita tidak mensejahterakan. Kita terlalu terperangkap dengan permainan bisnis besar yang dilakukan oleh Bill Gates, gitu. Kita kan tahu, ya, bahwa sekarang itu, ya, kalau bahasa saya barangkali semua pabrik pepas virus apa segala itu kan jadi komoditi bisnis. Nah, padahal kalau kita kembali, kalau mensejahterakan berarti semua faktor-faktor yang bisa menimbulkan penyakit itu dicegah oleh bagaimana masyarakat itu sehat, kan gitu. Nah, ini kan ada satu kesenjangan, ya, kesenjangan. Jadi ada yang menyakitkan itu tubuh rakyat itu kan milik rakyat, Betul. bukan miliknya menteri, bukan miliknya presiden. Seolah-olah presidennya mengizinkan tuh, iya kalau rakyatnya mau. Iya. Nah, itu yang mungkin rakyat tersinggung, gitu. Nah, jadi ada trauma itu. Nah, apalagi ini kan kesan yang sangat kuat. Ini jadi apa ya? Kalau dibilang kelinci percobaan, enggak, ini manusia percobaan. Manusia percobaan. Kalau dulu kan kelinci, ya kan? Yeah. Sekarang ini masuk manusia dicoba, gitu kan. Artinya betapa murahnya manusia itu, gitu loh. Hanya dengan hitung-hitungan bisnis, komisi-komisi yang akan diberikan, gitu kan. Nah, saya pikir ini harus dihindari, ya. Apa bukan Pak Presiden ini disinyalir terjebak ini? Kabarnya kan Bill Gates datang ke Indonesia itu charity, mau menyumbang MBG yang kita memang lagi kekurangan. Tiba-tiba soal minta
izin uji coba vaksin itu? Ya, jadi gini Bung Adi, saya kira Ibu Siti Fadilah sangat paham itu ya, bagaimana beliau pada waktu di KIP 1 ketika berhadapan dengan WHO dan sebagainya ya. Nah kalau saya ingin mengatakan apa yang terjadi sekarang dengan presiden gitu kan, ya ini ketika ada orang datang menawarkan bantuan, gitu loh, menawarkan bantuan. Nah di balik bantuan itu kan ada konsesi, ada bisnis di belakang itu. Nah ini yang harusnya bisa dihindarkan. Nah kita kan sama-sama tahu bahwa Bill Gates itu memang menyisihkan berapa miliar dolar gitu ya, berapa miliar dolar untuk kegiatan-kegiatan yang kelihatannya sosial, ya kelihatannya sosial. Tapi sebenarnya di balik itu adalah bisnis. Di balik itu adalah sebuah bisnis yang sangat luar biasa gitu. Nah jadi Nggak mungkin rugi gitu ya. yang mana mungkin ya, jadi nggak mau rugi. Nah sementara peran negara untuk itu kurang. Nah, masuklah teknik negosiasi, seakan-akan memberikan bantuan, tapi sebenarnya dia akan mengambil yang lebih besar lagi, dan kemudian rakyat menjadi eksperimen. Nah menurut saya ini kalau kita kembalikan kepada semangat kita berbangsa bernegara itu sudah tidak pas. Nah oleh karena itu di sini kita lihat bahwa kenapa Menteri Kesehatan ya begitu ceroboh, kepada presiden. Harusnya ketika bertemu dengan presiden itu kalau saya pikir Mestinya cukup pertamanya menteri ya. jadi cukup dibawa tamu sudah ketemu presiden, tapi tidak ada nuansa bantuan-bantuan statement seperti itu. Jadi seakan-akan presiden masuk dalam perangkap Menteri Kesehatan, gitu loh. Itulah yang disinyalir di situ, dijebak itu ya. Ya, Bahasanya terfeta komplit ya. Bunda, ini kan soal kepentingan kesehatan warga, soal kepentingan rakyat, ya kan. Belakangan misalnya, kalaupun publik ada suara-suara ganti menteri si A, menteri si B, menteri si C, itu kan dalam rangka ingin melihat perbaikan-perbaikan, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Anda, dengan isu pergantian perombakan kabinet, Menteri Kesehatan ini masih perlu dipertahankan oleh Presiden? Waduh, pertanyaan sulit. Kalau saya lihat masyarakat biasa maupun dari pendidikan maupun banyak sekali suara-suara itu santer ya untuk mengusulkan pada presiden agar diganti. Tapi apakah ya itu kan hak prerogatif presiden? Apakah presiden bisa melihat masalah ini untuk rakyatnya, ataukah mungkin dia dalam tekanan, kita nggak tahu. Saya dulu diajarin Pak SBY bagaimana dia memilih kebijakan di antara yang buruk, yang baik dan yang buruk. Nah, misalkan kadang-kadang tidak bisa memilih yang paling baik atas pertimbangan apa? Ya keamanan negara, keamanan rakyatnya. Itu yang harus dipertimbangkan lebih besar ya, kepentingan layanan kesehatan dalam hal ini kalau Menkes, daripada soal di bawah tekanan atau soal-soal politik begitu ya. Tetap presiden harus berani mendahulukan kepentingan rakyatnya, kepentingan kesehatan rakyatnya. Ya kalau saya lihat dari pidato-pidatonya beliau itu sangat bertentangan dengan kebijakan Menkes yang sekarang, sangat bertentangan. Karena pidatonya Pak itu dia berisi preambul Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Bagaimana? Bangsa Indonesia dan tanah tumpah darah. Ini menarik, menurut Dr. Siti Fadilah, presiden harus pada kepentingan yang lebih besar, itu kepentingan rakyat. Anda melihat seperti apa? Ini kan menarik. Iya, jadi kan ini, saya kira apa yang disampaikan Ibu Siti Fadilah tadi itu sangat clear ya, bahwa keberpihakan terhadap masyarakat ya, dan bagaimana peran institusi pemerintah itu harus betul-betul berpihak kepada
kepada rakyat gitu, pada masyarakat gitulah. Nah, sementara gitu kan, apa yang ditunjukkan oleh Menteri Kesehatan sekarang ini itu lebih terkesan sangat menomorsatukan kepentingan bisnis besar di balik itu gitu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo Subianto PS08 ini sesuai dengan apa yang dibuat oleh Menteri Kesehatan? Saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Siti Fadilah, bahwa kalau kita lihat dari statement politik, pernyataan, sikap Pak Prabowo itu terhadap kepentingan masyarakat itu nggak sesuai. Ya, jadi yang satu sangat mementingkan bisnis, ya, bila perlu rakyat dikorbankan, ya kan? Nah, sedangkan Presiden dia tidak, dia semata-mata ini bagaimana bangsa ini kuat, bagaimana bangsa ini merdeka dari katakanlah bahasa-bahasa penjajahan asing, pemikiran-pemikiran asing. Wah, itu harus betul-betul sehat lahir batin itu. Ya, betul-betul orang yang merdeka bisa seperti itu. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan hal seperti ini, ya saya kira ya Presiden ya Presiden pasti memiliki apa visi dia terhadap kesehatan Indonesia, gitu, kesehatan rakyat Indonesia itu dia harus punya itu. Nah, sekarang pertanyaan, apakah visi Presiden dengan apa yang dibuat oleh Menteri Kesehatan sekarang itu nyambung apa enggak? Gitu aja. Bunda, ini yang terakhir nih. Ini penting konfirmasi karena masih terkait Menkesmet. Suara-suara dari para guru besar di sejumlah fakultas kedokteran. Ini nampaknya kan Menkes ini berhadap-hadapan ini dengan IDI, dengan Kolitium, ya kan? Nah, sebagai seorang alumni fakultas kedokteran, seorang akademisi, ya kan, dan aktivitas tak pernah jauh dari dunia kesehatan, Bunda menanggapi seperti apa ini? Kolega-kolega Bunda, para guru besar. Saya sebetulnya bisa bercerita banyak dan pas gitu, karena saya dokter. Ya. Saya pernah menjadi PBID, saya pernah menjadi Menteri Kesehatan, dan pada tahun 2004 itu diresmikannya atau dideklarasikannya Undang-Undang Praktek Kedokteran. Di Undang-Undang Praktek Kedokteran itulah kolegium dibentuk, kolegium yang katanya independen. Yes. Nah, itu dibentuk oleh para ilmuwan kedokteran untuk menjaga bahwa dokter itu harus berilmu, bukan tukang. Jadi untuk melek itu bukan tangannya yang kerja tapi otaknya yang kerja. Nah, itu dokter, dan selalu dituntut satu ilmu yang hafah, ilmu yang hafah bahasa Arabnya ya. Kemudian etika profesi yang dulu disumpah itu, dan integritas yang tinggi. Karena kita tuh melayani pasien itu menyerahkan segalanya pada dokter, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan, dok saya sakit mau dikasih apa. Nah, itu harus mempunyai mental yang seperti itu. Nah, itu perlu pendidikan yang seperti ditanamkan oleh kolegium. Tetapi kalau hanya kolegium saja, Menteri Kesehatannya itu butuh dokter spesialis segini banyaknya. Tapi kolegium cuma bisa segini dengan aturan-aturan mereka. Nah, dengan adanya undang-undang Omnibus Law atau Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, ini undang-undang praktek kedokteran, Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 yang diterapkan Bu Megawati, dilebur di dalam, dicabut. Jadi nggak ada lagi bahwa ada kurikulum yang begini harus dibawa KKI dan sebagainya. Dan sekarang yang berkuasa Menkes ini. Menurut saya Menkes juga ada betulnya, ada salahnya. Kolegium juga ada betulnya, ada salahnya. Tidak bisa salah satu dominan dan satunya lagi missing. Karena apapun yang ada di negara ini tidak boleh lepas dari cita-cita kemerdekaan bangsa kita.
yang tercantum di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Jadi kolegium itu di dalam negara Indonesia tidak independen terus karpe diewe, harus juga memperhatikan kebutuhan negara. Lah kebutuhan negara ini diekspresikan pada pemerintah. Pemerintah mengekspresikan pada Menkes. Kebutuhan negara itu diekspresikan oleh Menkes. Kebutuhan ilmiah dan mutu dokter oleh kolegium. Jadi dua-duanya harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak boleh ini yang berkuasa kolegium harus mati terus bikin kolegium sendiri. Menurut saya kurang wise. Mungkin dia berkuasa bisa, tapi kurang bijak itu. Mbok ya bareng-bareng, karena mutu dokter ada di kolegium. Nanti kalau kolegiumnya yang asli ini yang terdiri dari profesor-profesor yang ini bukan hanya ilmu tapi ada etika profesi, ada integritas yang diajarkan. Nah ini jangan sampai hilang. Dan dulu ilmu kedokteran itu kita bermuaranya pada Mendikti. Nah sekarang ini mau dialihkan ke Menkes gitu. Ya mesti undang-undangnya piye dong. Itu dulu itu sangat sulit itu memang. Jadi Problemnya di undang-undangnya sendiri. ini menurut saya kolegium itu kolegium yang independen dan Menkes yang membutuhkan dokter-dokter spesialis yang dididik untuk bermutu dan jumlahnya cukup, ya harus bersama-sama kolegium. Harus duduk bersama ya. Duduk bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nggak boleh yang satu merasa Ya, nggak boleh. penguasa, nggak boleh ya. Demi kepentingan bangsa dan negara. Baik Bunda, terima kasih. Ini sudah memberikan banyak informasi dan mencerahkan publik kita yang saat ini banyak bertanya-tanya seputar dunia kesehatan. Terima kasih Bunda, sekali lagi. Pak Kaman, terima kasih. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Media Merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda Merdeka. menyaksikan Allah Just Akbar. Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media Merdeka mencerahkan bangsa.